Udah mulai? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Angga MC kembali di Semapur Semanik punya cerita Ajiben Segai. Kali ini di acara ngobrol bareng alumni. Ya, baik. Terima kasih buat teman-teman Ajiben di mana berada. Hari ini saya sedang berada dengan salah satu alumni milenial angkatan 2020. Langsung yuk kita kenalan aja. Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Angkatan 2020 ya? Ya, Oke, betul, 2020. Silakan perkenalkan nama, siapa, alamat di mana, sudah punya calon suami belum, kerja di mana? Silakan langsung Neng. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama saya Siti Julfa Amalia. Saya alumni Semanik angkatan 42 tahun 2020. Tempat tinggal saya di rumah. Di rumah ya, di rumah lah. Iya betul, di rumah. Tempatnya di Kampung Pasir Kalong. Pasir Kalong. Kayaknya nggak pada daerah tahu mana tuh? sih. Daerah mana tuh Pasir Kalong? Mana ya? Emang agak terpencil sih. Agak terpencil. Jadi susah. Oke. Kalau dari ini Gadok. Masuk dalam. Masuk ke Gang Julias. Oke, terus? Nah pokoknya nanti ketemulah Kampung Pasir Kalong. Oh, Kampung Pasir Kalong ya. Oke, baik. Ya. Neng, dulu waktu belum masuk ke SMA Ciawi, sekolah di mana sebelumnya SMP? Sebelumnya saya sekolah di SMP Negeri 2 Megamendung. Megamendung, oke. Terus lulus tahun? Lulus tahun 2017. 2017. Berarti masuk ke SMA Ciawi tahun? 2017 juga. 2017 ya. Sampai 2020. Oke. Nah, dulu 2017 itu boleh dibilang sekolah SMA Ciawi sudah bagus ya. Sudah tingkat belum? Udah. Sudah ya? Tingkat, Wah. Udah tingkat loh, udah jadi keren. Jadi sekolah rujukan di Kabupaten Bogor. Oke, udah keren lah ya. Nah, kalau dari rumah ongkos berapa ke sekolah? Ongkos saya harus naik ojek dulu, goceng. Terus Goceng itu berapa? 5.000. Oh, 5.000. Terus naik angkot dari Gang Julias sampai Pasir Muncang ya, sampai ke Sesempan itu pol anak sekolah 3.000. 3.000, 8.000 tuh. Nah, terus dari Sesempan naik angkot Cibedung sampai sekolah 2.000. 2.000. Jadi 10.000. Itu sebalik. Bolak balik 20.000. Betul. Berarti sehari berapa dari mama, dari orang tua? Sehari 30.000. Wow. Kadang 25.000, kadang 30.000. Tuh. Semakin kesini semakin besar biaya. Kemarin saya wawancara dengan angkatan 86 itu ongkosnya masih 25 perak. Iya, 25 perak. Berarti itu naik angkot? Iya, naik angkot sampai ke sekolahan. Wow. Berarti mungkin mereka jajan hanya sekitar 300 rupiah atau mungkin maksimal udah orang kaya banget lah ya, 500 perak mungkin. Dulu 500 perak dapat apa? Oh, banyak banget. Banyak. Iya. Saya aja waktu SD itu masih 300 rupiah jajan. Naik bemo waktu itu ya. Bemo itu 25 perak. Makan segala macam. Sekarang tahun 2000 itu berarti 30.000 ya. 30.000 tuh ongkos taruh 20.000 ya. Lebih jajan. Mahal ongkos daripada pasti. Jajan. 10.000 ini buat jajan ya? Iya. Paling apa sih jajanan kalau anak-anak? Ya jajanan kantin, gorengan. Nasi goreng, terus mie goreng. Dicampur nasi goceng, pakai mie ya kalau gitu di Semanik. Terus makannya makannya di kantin, kadang kelas. Kadang bawa bekal sendiri biar hemat. Biar hemat, ya tetap aja nggak hemat-hemat juga sih, karena bawa dari bekal iya, jajan iya. Iya bener ya. Oke. Nah, kenapa milih SMA Ciawi Negeri waktu itu? Karena waktu saya dari sejak SMP tuh ikutan lomba dongeng Sunda di SMP-nya. Terus saya lihat Semanik juga buka jalur prestasi yang menjurus ke prestasi saya sendiri, yaitu dongeng Sunda. Hobinya lah ya. Hobinya ngedongeng Sunda. Terus ya udah tuh saya ngelihat di Semanik buka jalur prestasi ada dongeng Sunda, ikutlah gitu. Jadi alhamdulillah tuh keterima ya. Nah, jadi memang karena ada beberapa pelajaran atau apa sih namanya eskul yang berhubungan dengan dongeng itu ya, makanya masuk ke SMA Ciawi. Tertariknya langsung ke Semanik. Waktu di sekolah di sana di Semanik Ciawi, ya. Ada nggak pengalaman yang
Zulfa nggak bisa lupa nih gitu. Aduh, apa ya? Apa kira-kira? Kalau yang nggak bisa dilupa sebenarnya banyak sih ya. Banyak banget ya. Dimulai dari kegiatan sama teman-teman, kegiatan eskul, terus kegiatan sama teman-teman kelas, terus apalagi di organisasi, banyak banget pengalamannya. Apa salah satunya? Salah satunya adalah itu kita waktu di OSIS tuh bener-bener bela-belain demi pensi. Kita bener-bener berjuang. Pensi apa ya? Pentas seni. Pentas seni. Oh, pensi. Yang mana waktu itu kita nggak ada ya? ngundang artis Budi Doremi waktu itu. Budi Doremi ya. Terus pokoknya itu benar-benar pengalaman yang paling tidak bisa terlupakan karena perjuangannya lebih besar gitu daripada yang lain, acara-acara OSIS yang lain. Pensi ya, pentas seni ya. Waktu itu ngundang Budi Doremi itu tahun berapa itu? Tahun berapa ya? 2019. Apa 2020 gitu ya? Oke. Nah, kalau untuk masalah kenakalan remaja waktu itu gimana? Kenakalan remaja. Kalau ngebahas kenakalan remaja sih mungkin dari tahun ke tahun kayak sama aja gitu ya. Kenakalan remaja pasti ya ada yang gimana ya ngomongnya biar enak. Merokok ada dong banyak. Pasti. Kabur? Apalagi kabur ada. Kabur, ngerokok, diam-diam mungkin ya di kamar mandi pasti ada sih ya. Masih ada. Apalagi ya. Tapi kalau saya lihat Zulfa kayaknya orangnya baik-baik aja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Nggak aneh-aneh gitu ya. Iya. Pernah nggak melakukan hal yang aneh kayak kabur gitu? Gimana? Pernah. Gimana? Karena waktu itu kebetulan coba tuh sekolah di Semarang itu suka OSISnya dibandingkan belajarnya. Gitu. Kegiatan jadi, lah ya. Jadi waktu itu pernah bolos pelajaran demi buat istilahnya ikut dispen gitu. Jadi ya udah kabur aja dari pelajaran gitu, demi untuk ikut kegiatan OSIS, tapi di luar kegiatannya. Tapi memang itu kan memang diperbolehkan. Iya, gitu. Bukan masuk ke bandel sebetulnya kalau itu kan. Sebetulnya permasalahannya di ini sebetulnya. Misalnya kita udah pulang nih dari kegiatan itu seharusnya udah masuk kelas tapi kita malah ngumpet di ruang OSIS. Karena gitu. Udah selesai sebetulnya, cuman nggak mau belajar ya gitu ya, diam gitu. aja modus lah gitu ya. Iya betul. Padahal beres gitu ya, memanfaatkan. Nah, dulu masih ingat masuk ke Semanik itu kelas berapa? Kelas 1, 2, 3-nya kelas berapa? Kelas 1 itu kelas 7 kelas 1 SMP itu kelas berapa sih? 10 ya? 10 7 11 7 12 7. Oh, 7 semua ya? Enggak pernah berubah. Wali kelasnya? Waktu kelas 10 itu almarhum Ibu Yayu. Ibu Yayu, oke. Ya, terus kelas 11 itu Ibu Herni. Ibu Herni. Kelas 12 Ibu siapa ya? Iya. Bisa jadi. Guru sejarah. Itu, itu. Apa ya lupa? Ya Allah. Bisa jadi. Astagfirullahaladzim, lupa. Ini baru 2 tahun loh. Udah lupa. Bisa lupa ya? Aduh. Bu Tata. Ibu sejarah apa? Ibu Siapa sejarah, ya? Bu Ice. Bu Ica. Kawan saya. Astagfirullahaladzim, kok lupa ya? Saya mah kenal banget Bu Ice. Kamu pilih yang mana? Tete. Ice Trisawati. Oke. Nah, kamu ngambil bagian apa sih? Sosial, IPA apa? Apa emang PPS ya? Kayak IPS ya. Guru favorit siapa? Guru favorit kebetulan waktu itu almarhum Ibu Yayu. Bu Yayu, saya sih mungkin belum pernah ketemu ya dengan Bu Yayu karena mungkin dia baru gitu kan. Tapi kalau untuk guru-guru yang masih ada yang sudah sepuh siapa aja? Yang sudah sepuh. Kayak Pak Tata masih ada ya? Pak Tata. Pak Arti masih ada ya? Ada. Pak Arti. Pak Dindin masih ada. Pak ini siapa ya? Guru kimia.
Pak Ahmad. Oh, Pak Ahmad. Ahmad Oke. ada itu sekaligus pembina OSIS juga kan. waktu Oke. itu. Oke. Oh, itu masih ada ya? Ada. Oke. Nah, selain apa namanya pengalaman atau apa namanya tentang SMA Ciawi, bagaimana menurut kamu sistem belajar sekarang? Kan ada kalau dulu itu zamannya saya ya, Iya. di angkatan 96 itu namanya guru itu tidak dibatasi untuk mendidik anak. Dalam artian tidak ada undang-undang untuk melarang guru memarahi atau mendidik anak dengan secara mungkin bukan kasar ya, tapi tegas gitu. Nah, kalau sekarang kan jujur mungkin pada ketakutan dengan Ya. undang-undang itu. Betul. Nah, ada nggak salah satu guru yang mungkin tetap mendidik dengan sama dengan yang dulu gitu, kayak mukul atau jewer atau nyubit atau gitu, gimana? Ada nggak? Pernah nggak? Kalau dari cerita teman-teman ada katanya. ada Tapi ya. kalau saya nggak pernah ngalamin. pernah ngalamin. Tapi ada teman-teman yang banyak cerita katanya Ah. si bapak ini mah galak, suka Galak. nyentak, cina gitu, Nyentak, suka iya. membentak gitu. Bentak. Ya gitulah Iya, iya. yang bayangnya yang membentak doang paling sih ya. Iya, iya. Tapi sebetulnya kalau menurut kamu sendiri itu masih bagus nggak dilakukan? Apa jangan begitu banget gitu? Gimana? Pasti kalau misalnya gurunya seperti itu pasti ada sebabnya kan, pasti ada sebabnya. Nah kalau memang apa alasannya memang bisa membuat gurunya seperti itu, ya saya sih menurut saya nggak terlalu mempermasalahkan ya, selagi nggak main tangan kalau Oh, saya. iya, Tapi iya, kalau memang dari ucapannya ya mungkin masih bisa diwajarkan. Oke. Ya Karena- kalau menurut saya gitu ya, ada beberapa apa namanya pelajaran atau didikan guru itu keras lebih bagus, karena terbukti dengan beberapa alumni yang sudah sebelum zaman milenial ini ya. Iya. Justru orang-orang yang dikerasin itu yang memang jadi orang. Kenapa? Kalau sekarang kan anak-anak sekarang kan dimarahin dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor gitu kan sama orang tuanya. Kalau dulu kalau lapor tuh malah ditambahin kalau dulu. Sama orang tuanya malah ditambahin ini ya. Gitu. Nah makanya ya semoga maksud tujuan guru kan baik sebetulnya kan, bukan untuk apa namanya dia bukan bahasa Jermannya ijid gitu, bukan ya. Bukan ijid gitu ya, tapi karena sayang sebetulnya gitu kan. Nah, terus waktu di zaman SMA sendiri prestasi apa yang pernah Julpa dapatkan? Prestasi. Pernah nggak? Misalkan ikut lomba di mana gitu? Pernah dong. Apa tuh? Karena jalur saya waktu prestasi dongeng, Dongeng? ada lagi tuh di SMA Oh, ada lagi, dongeng se Kabupaten Bogor. Alhamdulillah lanjut ke provinsi waktu itu. Itu bahasa Sunda dongengnya? Iya dong. Mau denger dong? Ih malu. Nggak apa-apa. Nggak apa. Coba. Tapi gak tau ya kalau masih ingat lupa coba. Iya, Kalau coba. misalnya udah lupa. Pemirsa sadaya, urang dangukeun pemirsa sadaya, urang dangukeun dina acara Semapur, dina acara dongeng Sunda. Wey. Dicandaku Neng Julpa. Mangga. Dicanda ke mana? Dicandak kacai balong. Mangga Neng Julpa. Semoga masih hafal ya. Tapi gak tahu nih. Kita tes aja dulu ya. Dulu, mangga. Sampurasun. Rampes. Bari nyanget. Mangga. Dina dengan ayeuna simkuring baris ngadongengkeun sasakala talaga warna wilujeng nyakseni. Pembukaan. Pembukaan, ya. Isinya nggak tahu nih masih ingat atau enggak. Sok. Apa ya? Kayaknya udah lupa nih. Ya hafal aja. Saya sakadangku ya. Sakadangku ya. Sok. Kayaknya udah lupa deh. Mana ya? Sok. Apa pembukaannya Ini doang? aja. Kamu hafal ini ya? Hafal tentang ini maning kundang apa? Apa? Coba sok kita akan pakai bahasa Sunda. Bismillah, semoga bisa. Dina hiji wanci gitu. Dina hiji wanci aya mak jeung budak.
Budakna teh Bedagong, Bedagong. Tulangung, Ulun Tunjung. Durhaka. Oh, durhaka. Bareto baheula Baheula. budak ieu teh namina teh Malin. Betul? Namina teh Malin. Bareto si Malin ieu teh kamana ka kota teh nyaba sesungguhnya. Nyaba. Nyaba kota. Nyaba ka kota. Manehna di kota teh ku kitu bungahna jeung keadaan atau keayaan anu aya di kota. Manehna ka apa ya? Karedok loncat. Nya sakitu wae ti abdi hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi Acan beres. Pokoknya mah si Malin teh dikutuk jadi batu. Oh, ini. Alhamdulillah. Ya, Mas. Ya gitu. Nah, pemirsa, eta cerita tepuguh rasa. Oh, biasa ya. Jadi karena emang ada apa namanya tentang dongeng-dongeng itu kamu seneng ya? Oke. Nah, setelah kamu dulu sudah merasakan gedung yang 2 tingkat ya? Udah. Kamu pernah di atas apa namanya? Di atas mana? Sekolah di atas itu? Apa di kelasnya? Kelasnya di atas atau di bawah? Waktu kelas 7 di bawah. Bawah. Kelas 12 kayak naik ke Di atas ya. Itu di atas tuh ada berapa kelas sih? Di atas itu ada 3 kelas ya? 3 kelas ya. Untuk khusus IPA, IPS apa gimana? pindah-pindah setiap tahunnya gitu. Kadang jadi IPA, kadang jadi IPS. Oke. Nah berarti kan memang semakin di sini sistem pendidikan, terus bangunan juga sudah memang lebih bagus ya dari apa namanya tahun ke tahun. Banyak perubahan dari Banyak mulai perubahan. lapangan Jadi juga untuk sekarang. jadi untuk mungkin para alumni yang punya anak ya, udah masuk SMA cewek aja ya. Dan yang paling penting lagi mungkin banyak ekstrakurikuler. Betul. Apa aja sekarang nih? Banyak. Apa aja? Kalau nggak salah ya, yang saya ingat itu ada 20 ekstrakurikuler. 20 ya? Tapi itu udah digabung sama organisasi sih. Oke. OSIS. Yang pertama ada RMD, Apa tuh? Remaja Masjid Darut Tauhid. Wih, mantap. Saya waktu itu ikut tuh. Ikut, oke. RMD, ada Pramuka, Ya. ada Paskibra, Paskibra. ada teater, Teater. namanya Teater Etnik Panler. Terus ada ini basket. Olahraganya ada basket. PMR apa PMR? PMR, ada PMR. Olahraganya ada basket, ada futsal, Kalau kesenian Sunda? ada ini Gamelan. gamelan, Oke. itu listra namanya. Oke. Terus ada angklung. Angklung. Terus udah buat kesenian. Banyak ya? Insya Allah ya. Jadi banyak ekstrakurikulernya. Nah sekarang mungkin kita tim Semapur belum tahu ya kondisi sekarang setelah tatap muka ya, yang tadi ya. Kita belum tahu ya. Nanti kita mungkin dalam waktu dekat ini akan membuat konten juga yang berhubungan dengan tatap muka ya. Kita sudah punya konsepnya, insya Allah nanti teman-teman dari alumni AJB di mana berada akan menyaksikan saat ini seperti apa proses belajar yang dilakukan oleh anak-anak atau alumni 2021-2022 ya, yang mungkin mereka sebetulnya 2 tahun ini nggak masuk sekolah ya, jadi pas masuk udah kelas 3 udah kelas 12 ya, gitu kan. Nah menurut Julpa sendiri ya, kemarin setelah lulus SMA itu sempat kerja nggak? Kerja. Oh kerja, kuliah apa enggak? Enggak kuliah, langsung kerja ya? Iya, langsung. Kerja di? Ada di Jalan Cikopo Selatan, Pasir Muncang. Cikopo Selatan, sebagai? Jadi customer service online shop. Customer service online shop. Betul. Nah bagaimana kondisi online shop waktu itu di masa pandemi? Di masa pandemi ada yang naik, ada yang turun. Oke. Tergantung dari apa yang dijual ya. Kalau kebetulan waktu saya online shopnya itu adalah jualan baju, jadi naik turun karena mungkin kebutuhan masyarakat juga nggak terlalu membutuhkan pakaian gitu ya, malah lebih butuhnya
ke makanan. makanan gitu. Ya. Jadi mengalami penurunan. Oh gitu ya. Kalau menurut Julfa sendiri kemarin kena dampaknya nggak waktu ke sekolah? Kena 2020. Kena perpisahan jadi nggak di gedung. Di Oh sekolah. kita COVID 2000 berapa? 2020 2020 ya, 2020 ya. Berarti angkatannya Julfa berarti mengalami ya? mengalami tapi sebentar doang. Benar dong ya. Maret, April, Mei, Juni udah keluar Juli ya. Iya. Imbasnya hanya perpisahan doang. Perpisahan doang. Yang harusnya biasa teman-teman di gedung, di mana ini tetap di sekolah. Itu pun dengan prokes. Betul. Oh. Ya, jadi untuk Julfa sendiri di masa pandemi ini sekarang kegiatan apa? Untuk sekarang Masih di OSOP apa gimana? lagi libur dulu sih di Lagi rumah. libur. Oke, jadi apa namanya? Saya pikir masih banyak teman-teman yang mungkin saat ini dengan kondisi pandemi ini juga terimbas. Betul. Makanya buat teman-teman para alumni yang mungkin ada beberapa lowongan pekerjaan ya, tolong dikasih tahu ke kami agar rekan-rekan dari para alumni juga bisa minimal gitu kan berkarya mungkin di perusahaan kakak-kakak atau adik-adik yang saat ini mungkin sedang membutuhkan karyawan, boleh langsung aja Umi ke tim Semapur ya. Nanti kita bisa bikin iklannya agar tentunya dari Semapur, dari Semanik untuk Semanik ya. Betul. Nah gitu. Oke, untuk Julfa sendiri apa sih prinsip hidupnya? Prinsip hidup. Sebenarnya kalau ditanya prinsip agak bingung juga sih, karena kalau buat sekarang kayak masih ikutin gitu. Ya, jalurnya. Kayak jalurnya gitu. Jadi Oke. belum tetap teguh gitu dalam hati prinsip hidup saya harus seperti ini belum. Oh gitu. Oke. Baik kalau gitu Nyang Julfa, semoga apa yang menjadi keinginan Julfa ya Allah berikan kemudahan. Amin. Ya. Amin. Udah punya niat buat nikah belum? Ada. Ada. Pasti ada. Oh, masih ada. Niat nikah pasti ada. Tapi belum ya? Belum, belum. tapi ada niat Masih nikah. ada. Nanti kalau buru-buru nikah, jangan lupa paketnya Kang ada MC. Tetap iklan. Oke, Siap. baik buat rekan-rekan semuanya, Ajibun di mana berada, itulah wawancara saya dengan alumni angkatan 2020 yang tentunya juga buat teman-teman nanti yang ingin diwawancarai bisa menghubungi kami di sini ya untuk acara ngobrol atau acara apapun, atau ada acara mungkin reuni atau semacam selamatan atau apa, hubungi tim Semapur. Kita akan liput semuanya. Terima kasih buat teman-teman semuanya, sehat terus, panjang umur, Allah berikan keberkahan buat kita semuanya. Amin ya Allah, amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semapur, Ajibun, guys.